Halo Miners, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita coba membahas soal perpanjangan izin operasi dari PT Arutmin Indonesia. Seperti kita ketahui, PT Arutmin Indonesia perpanjangan izin operasinya baru didapat tanggal 2 November 2020. Padahal kontraknya atau perjanjiannya dengan pemerintah dalam PKP2B itu berakhir pada tanggal 1, yaitu hari Minggu. Dan dalam kegiatan operasi pertambangan tidak mengenal kata libur, hari Minggu pun bekerja. Artinya harusnya pemerintah sudah memberi izin sebelumnya dong, di tanggal 30 atau jauh sebelum itu. Kenapa mesti menunggu tanggal 2? Itu pun tanggal 2 kita masih meragukan apakah benar tanggal 2 diberikan. Karena kami coba mengkonfirmasi pihak Kementerian SDM dan juga Dirjen Minerba di tanggal 2 siang itu belum ada jawaban. Semua diam, hanya membaca pesan lewat WA kami. Baru keesokan harinya lewat konfirmasi beberapa media baru disampaikan bahwa SK IUPK PT Arutmin Indonesia sudah diterbitkan di tanggal 2. Mungkin terbitnya pas malam hari kali ya. Butuh waktu dan proses. Tetapi kegiatan operasi Arutmin kan sudah berjalan. Tidak mungkin dia berhenti di tanggal 2 itu. Karena kalau berhenti berarti dia akan mengabaikan dari banyak aspek dalam kegiatan pertambangan. Di Lab Sri Vastava, Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources, induk perusahaan dari PT Arutmin, ketika kami konfirmasi di tanggal 2, dia dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi. Kami masih menunggu konfirmasi formil dan legal dari pihak berwenang. Kalau dari kami semua persyaratan sudah kami penuhi, kata Dilab. Baru di sore hari tadi, di tanggal 4 ini, Bumi Resources mengeluarkan siaran pers yang mengatakan bahwa SK IUPK PT Arutmin Indonesia sudah dikeluarkan dan berlaku sampai tanggal 1 November 2030. Artinya clear, perpanjangan IUPK ini berlaku untuk 10 tahun. Tapi dengan catatan mendapat jaminan perpanjangan untuk 10 tahun berikutnya. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah sendiri sampai sekarang belum mengeluarkan pernyataan resminya, entahkah dalam bentuk rilis atau mungkin pengumuman lainnya. Mungkin dirasa tidak penting. Tetapi menurut kami buat publik perlu juga disampaikan. Karena ini terkait dengan aktivitas pertambangan dari sebuah perusahaan dengan kapasitas produksi yang di atas 20 juta ton. Apalagi tema soal perpanjangan izin PKP2B ini juga sempat menjadi diskusi yang cukup panjang ketika membahas Undang-Undang Minerba atau jauh sebelum itu ketika mulai membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law dan juga pasca Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pembahasan ini juga sudah ramai di publik bahwa undang-undang ini memfasilitasi karpet merah untuk perusahaan-perusahaan PKP2B. Saya pikir pemerintah perlu menjelaskan ini ke publik. Karena sampai sekarang terkait dengan perpanjangan IUPK dari Arutmin, ada beberapa pertanyaan yang masih tersisa di publik. Misalnya soal luas wilayah. Berapa sih luas wilayah yang diberikan untuk PT Arutmin kali ini? Apakah masih dengan luas wilayah yang ada sekarang? Atau ada sebagian yang direlinquis? Memang di Undang-Undang Minerba disebutkan bahwa
Untuk luas wilayah tidak lagi dibatasi sekian hektar, tetapi akan diberikan sesuai dengan pengajuan dari perusahaan terkait dengan rencana pengelolaannya, mau sampai 10 tahun atau sampai 20 tahun. Lalu yang berikutnya adalah soal peningkatan kontribusi ke negara itu apa saja. Apakah misalnya dalam bentuk perpajakan, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian soal hilirisasi, apakah PT Arutmin ini sudah punya konsep, sudah punya rencana hilirisasi? Karena ini menjadi satu syarat dari perpanjangan izin. Dan Presiden kemarin di Raptas soal hilirisasi batubara juga mengatakan bahwa salah satu syarat untuk perusahaan mendapat perpanjangan adalah kewajiban untuk melakukan hilirisasi batubara. Nah, Arutmin apakah sudah punya rencana, sudah punya konsep terkait dengan hal itu? Saya pikir pemerintah memang perlu ini. Saya sempat bertanya-tanya kenapa pemerintah ragu atau belum mau menyampaikan secara resmi. Apakah pemerintah takut dengan respon publik terkait hal ini? Karena ya seperti kita ketahui bahwa tema PKP 2B kemarin ramai dibicarakan, didiskusikan ketika pembahasan Undang-Undang Minerba, dan juga setelah Undang-Undang Minerba ini diterbitkan juga banyak orang menyoroti bahwa undang-undang ini hanya diterbitkan hanya untuk mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan PKP 2B. Atau pemerintah takut jangan sampai kejadiannya seperti PT Tanito Harum di tahun 2019 lalu. Sudah diberi izin, kemudian hanya beberapa minggu kemudian dibatalkan lagi. Tapi saya pikir pemerintah perlu untuk menyampaikan ke publik termasuk hal-hal atau kewajiban-kewajiban apa yang menjadi kewajiban dari PT Arutmin sendiri. Itu penting untuk publik tahu. Karena publik, secara khusus masyarakat Kalimantan Selatan, lebih khusus lagi masyarakat di lingkar tambang dan juga para pekerja, butuh penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi terkait hal ini. PT Arutmin Indonesia sendiri merupakan perusahaan PKP 2B generasi 1 dan menjadi bagian atau anak usaha dari PT Bumi Resources, perusahaan terbuka yang listing di Bursa Efek Indonesia. PT Arutmin Indonesia bekerja atau beroperasi di 5 lokasi tambang, yakni tambang Senakin, tambang Satui, tambang Batu Licin, tambang Asam-Asam, dan tambang Kintab. Kemudian ada satu terminal batubara di North Pulau Laut Coal Terminal. Tahun ini Arutmin menargetkan produksi batubaranya sebesar 24 sampai 25 juta ton. Angka yang cukup besar. Dan Arutmin sendiri juga merupakan salah satu perusahaan yang memasok batubara untuk PLN, untuk beberapa PLTU, termasuk beberapa PLTU di Jawa. Hal lain lagi yang menarik untuk kita lihat dari perpanjangan atau dari SK IUPK PT Arutmin Indonesia ini adalah bahwa ini akan menjadi titik awal bagi perpanjangan PKP 2B generasi 1 yang akan dalam beberapa tahun ke depan ini akan berakhir masa perjanjiannya. Sebut saja PT Adaro Indonesia, PT KPC Kaltim Primakol, PT Kideko Jaya Agung, PT Berau Kol, PT Multi Harapan Utama, dan PT Kendilokol. Perusahaan-perusahaan PKP 2B generasi 1 ini memang merupakan perusahaan-perusahaan tambang papan atas. Perusahaan ini menguasai 50% dari produksi batubara nasional. Perusahaan-perusahaan ini juga dimiliki atau
dikuasai oleh beberapa keluarga konglomerat, keluarga-keluarga yang cukup dikenal di Indonesia. Keluarga Bakri untuk KPC dan Arutmin, kemudian ada keluarga Sutwikatmono, ada keluarga dari Sinarmas, perusahaan Sinarmas, kemudian juga ada nama Edwin Suryajaya dan Garibaldi Thohir di PT Adaro Indonesia. Terlepas dari itu semua, secara umum bagi industri pertambangan batubara Indonesia, perpanjangan izin operasi bagi PT Arutmin Indonesia ini setidaknya memberi kepastian investasi bagi perusahaan-perusahaan tambang, karena sebagaimana kita ketahui, salah satu keluhan atau catatan setiap tahun yang disampaikan baik oleh lembaga riset, beberapa lembaga riset terkait dengan investasi di sektor pertambangan di Indonesia adalah kepastian hukum. Salah satunya ya terkait dengan perpanjangan atau peralihan dari PKP 2B menjadi IUPK atau kontrak karya menjadi IUPK, dan perpanjangan izin operasi PT Arutmin Indonesia ini setidaknya sedikit memberi kepastian investasi itu. Kemudian mungkin yang menjadi catatan adalah sebaiknya pemerintah memberi izin tidak setelah melewati masa berakhirnya perjanjian tersebut, seperti yang terjadi di Arutmin Indonesia. Diharapkan ke depan, karena undang-undang Minerba sendiri memberi waktu bagi perusahaan-perusahaan tambang yang akan berakhir masa kontrak atau masa perjanjiannya adalah 5 tahun sebelum masa kontrak berakhir boleh mengajukan perpanjangan, atau paling lambat 1 tahun. Sehingga pemerintah memiliki waktu yang cukup luas untuk mengevaluasi, dan diharapkan sebelum masa perjanjiannya, masa perizinannya berakhir, perpanjangan atau keputusan pemerintah itu sudah dikeluarkan, sehingga ada waktu bagi perusahaan tersebut melakukan adaptasi-adaptasi. Sekali lagi kami sampaikan salam dan selamat kepada keluarga besar PT Arutmin Indonesia. Akhirnya dapat perpanjangan izin operasi untuk 10 tahun ke depan, dan juga ada jaminan untuk mendapat perpanjangan di 10 tahun berikutnya lagi. Buat para miners sendati, perlu kami sampaikan bahwa ini akan kami terus lakukan. Ini merupakan rubrik after hours, akan kita sampaikan kepada teman-teman di YouTube channel ini terkait dengan berita-berita yang aktual, berita-berita yang terkini terkait dengan sektor pertambangan dan energi. Mungkin para miners yang tidak sempat membaca koran, membaca berita di berita-berita online dapat melihat atau mendengar di YouTube channel ini. Kemudian juga kami akan menambah dengan catatan-catatan dari keredaksian kami yang akan kami sampaikan terkait dengan satu peristiwa yang terjadi di dunia pertambangan, seperti yang kami lakukan pada saat ini. Oleh karenanya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel ini. Semangat pagi, salam sehat selalu, dan sukses untuk para miners.